Operasi kemanusiaan berskala besar untuk menembus lebatnya hutan belantara Gunung Bismo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, kini kian berpacu dengan waktu. 2 remaja asal Kecamatan Watu Malang dilaporkan hilang bak ditelan bumi dan belum ditemukan hingga memasuki hari ke-6 pencarian. Pihak otoritas kecamatan akhirnya membeberkan kronologi utuh detik-detik sebelum kedua sahabat karib tersebut lenyap secara misterius dari pandangan warga desa. Camat Watu Malang, Arif Hardianto, menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari pihak keluarga korban, petaka maut ini bermula pada Selasa siang, 30 Juni 2026, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. 2 remaja bernama Arifin Nurrohmat atau Apin yang berusia 18 tahun dan Yufaidin atau Idin yang berusia 15 tahun mendadak melangkah pergi meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau berpamitan kepada orang tua mereka. Sebelum dinyatakan hilang misterius di tengah lebatnya vegetasi hutan pegunungan, jejak terakhir kedua remaja tersebut sempat tertangkap oleh sepasang mata warga setempat. Apin dan Idin terlihat sedang berdiri dan berjalan di sekitar area jembatan yang berada di kawasan Desa Krinjing. Warga desa sempat melihat keberadaan mereka berdua di sekitar jembatan pada tanggal 30 Juni sekitar jam 12 siang. Namun, setelah melewati area jembatan tersebut, keberadaan fisik maupun arah tujuan mereka sudah tidak diketahui lagi oleh siapapun, ungkap Camat Arif Hardianto membeberkan petunjuk awal. Berdasarkan analisis informasi terakhir, kedua remaja ini diduga kuat nekat melakukan pendakian menuju Gunung Bismo melalui jalur alternatif atau jalur tikus yang berada di kawasan Dusun Rejosari, Desa Krinjing. Lantaran tak kunjung pulang hingga malam hari dan tidak memberikan kabar, pihak keluarga yang didera rasa cemas langsung menggalang bantuan dari warga sekitar untuk melakukan aksi pencarian mandiri menyisir sepanjang pinggiran hutan, namun hasilnya tetap nihil. Sadar pencarian mandiri menemui jalan buntu, pihak pemerintah kecamatan langsung berkoordinasi dengan melibatkan unsur TNI, Polri, hingga berbagai komunitas relawan kebencanaan. Pada tahap awal, tim penyelamat dibagi ke dalam 7 Search and Rescue Unit atau SRU untuk mengacak seluruh jalur setapak. Karena 3 hari penyisiran belum membuahkan hasil, Basarnas Wonosobo akhirnya diterjunkan langsung ke lokasi pada Kamis, 2 Juli 2026 untuk memimpin komando operasi. Koordinator Pos Basarnas Wonosobo, Dani Fitra Maulana, menyebutkan bahwa hingga hari ke-6 pencarian pada Selasa, 7 Juli 2026, kekuatan pasukan penolong telah dipertebal hingga menembus 200 personel gabungan lintas daerah, termasuk bantuan dari Kabupaten Temanggung dan Banjarnegara. Jalur-jalur resmi seperti Via Sebrani, Derodur, Silandak, hingga Sikunang telah diobok-obok oleh petugas. Di tengah pencarian, tim sempat mengamankan botol minuman dan sandal karet, namun setelah dikonfirmasi, barang tersebut dipastikan bukan milik Apin maupun Idin. Dani mengungkapkan bahwa minimnya barang bawaan dan perbekalan yang dibawa oleh kedua survivor menjadi kendala paling utama karena tidak meninggalkan jejak fisik yang tercecer di jalur. Kondisi ini diperparah dengan medan lereng barat Gunung Bismo yang terkenal sangat terjal dan bertebing curam. Guna memaksimalkan sisa waktu operasional standar selama 7 hari, Basarnas kini menerjunkan teknologi canggih berupa drone thermal pelacak suhu tubuh serta unit anjing pelacak K9 untuk memburu keberadaan korban. Petugas mengimbau kepada seluruh wisatawan atau pendaki yang melihat tanda-tanda keberadaan kedua korban untuk segera melapor ke posko utama.